Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan di video kali ini teman-teman kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai Unity New Input System, yaitu dengan membahas tentang namanya Action Type dan juga nanti namanya Control Type. Oke, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang behavior. Kita sudah tahu 4 jenis behavior: send message, broadcast message, invoke Unity event, dan invoke C# event di sini. Hari ini kita mau membahas tentang Action Type. Jadi kalau kita kembali lagi ke input action kita menyadari bahwa action yang kita sudah buat sampai saat ini, semua tipenya adalah yang namanya button. Nah, di sini button itu teman-teman seperti yang saya pernah bilang sebelumnya, ya seperti sebuah button gitu, sebuah tombol. Jadi kalau ditekan jalan, kalau nggak ditekan ya nggak jalan gitu ya. Jadi itu tipe actionnya ya tipe button. Berarti kalau ditekan jalan, nggak ditekan ya berarti nggak jalan. Tapi di sini teman-teman kita punya dua tipe action yang lain, yaitu yang namanya value, yang namanya pass-through. Nah, saya jelasin dulu yang namanya value. Nah, yang namanya value, teman-teman, kalau kita ganti isi mundur dengan value, itu artinya si action type ini tidak hanya sekedar ditekan jalan atau enggak, tapi ada nilai yang dibalikin, ada nilai yang diberikan gitu, kepada game kita supaya kita bisa menyesuaikan si pergerakan pemain kita atau game kita secara keseluruhan gitu ya. Misalkan contohnya ya teman-teman, misalkan kalau button itu kan kalau kita tekan si pemain kita loncat. Tapi kalau misalkan action type tipenya value, kita bisa ngembaliin misalkan seberapa keras si usernya menekan tombol. Misalkan kita punya sebuah D-pad nih, sebuah analog stick kayak buat PS2 gitu ya. Kalau kita tekan ke kanan, yang namanya button ya cuma jalan kalau dia ketekan gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal value, si analognya itu mengembalikan seberapa jauh saya pindahin kendali saya ini dari awal sampai ujung, misalkan begitu. Jadi ada nilai yang dibalikin dan nilai itu nanti bisa kita gunakan buat game kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk nyobain itu teman-teman, kita cobain aja sebuah action baru. Jadi kita akan hapus aja si action yang kemarin itu kita buat ya. Si mundur ini kita nggak pakai nih. Maju juga kita nggak pakai nih. Kita mau ganti maju dan mundurnya ini jadi satu buah action. Ceritanya begitu. Itu action yang bisa atas bawah kiri kanan. Jadi kita tambahkan satu buah action baru. Actionnya ini namanya gerak. Si gerak ini tipenya kita akan ubah dari action type yang namanya button jadi action type yang namanya value. Nah, artinya si gerak ini akan punya sebuah nilai. Nah, nilainya kayak gimana teman-teman itu tergantung dari yang namanya control type di sini. Jadi control type ini itu menyatakan bentuknya daripada si kendalinya seperti apa gitu. Nah, ini kalau kita lihat di dokumentasi teman-teman, ini dokumentasi yang sebenarnya nggak kurang lengkap ya kalau dokumentasi dari input system, walaupun sudah yang versi terbaru di bagian yang type di sini kita nggak punya semua type yang tersedia. Di sini kita cuma punya type dari touch, D-pad, counter neon, key control, sama button control gitu ya. Tapi kalau kita ke Unity-nya di sini kita punya jauh lebih banyak. Oke, mari kita lihat dulu aja di dokumentasi. Jadi di sini ada beberapa contoh control types. Misalkan di sini control types-nya itu namanya axis control. Axis control itu berarti dia satu dimensi floating point axis. Jadi misalkan contohnya di sini dia punya gamepad left stick. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya analog, ini contohnya seperti analog yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kalau kita punya tombol analog, kita bisa tekan dia di awal, kita bisa gerakin dia sedikit ke kanan, sedikit ke kiri, atau kita bisa full ke kanan atau full ke kiri. Jadi ada sebuah nilai yang dikembalikan dalam bentuk sebuah aksis gitu ya. Itu namanya axis control. Kalau kita lihat contoh yang lain, misalkan di sini contohnya adalah yang namanya D-pad control. D-pad control ini tipenya adalah kayak tombol joystick kita atas bawah kiri kanan gitu ya. Nah, ini kalau kita pengen supaya kita punya sebuah action yang kendalinya itu atas bawah kiri kanan, kita bisa menggunakan namanya D-pad control. Jadi kita juga punya yang namanya vector 2 control dan vector 3 control. Di sini vektor 2 control itu berarti adalah sebuah kendali yang kembalian nilainya itu adalah sebuah vektor 2. Jadi ada X-nya, ada Y-nya. Nah, ini pengaruhnya gimana teman-teman kalau misalnya kita balik lagi ke Unity kita, kalau kita ganti control type-nya di sini, misalkan dengan yang namanya analog gitu ya. Analog itu yang tadi, aksis deh, aksis ya. Kalau misalnya aksis, berarti kalau kita klik di bindingnya di sini, kita akan punya add binding, add positive negative binding, add binding with one modifier, add binding with two modifier. Kita sudah pernah coba add binding, tapi sekarang kita tambahkan yang
beda dia. Jadi itu namanya positif negatif binding. Nah, kita bisa lihat di sini, karena kita pilihnya adalah si kendalinya aksis, maka kita punya satu dimensional aksis di dalam binding kita di sini. Saya hapus yang atas ya. Jadi kita punya minimum value-nya adalah min 1, kita punya maksimum value-nya adalah 1. Berarti kalau misalkan kita kendalinya itu adalah di joystick ya, misalkan di left stick gitu ya. Kalau kita tekan dia di awal, dia nilainya 0. Kalau ujung kiri min 1, ujung kanan berarti 1. Kita menggunakan misalkan di sini negatifnya mau apa, positifnya mau apa gitu ya. Kita bisa atur di dalam si gerakan ini. Ini kalau tipenya adalah aksis. Nah, sekarang kalau saya hapus, saya akan ganti menggunakan vektor 2. Nah, vektor 2 ini berarti kembaliannya itu adalah sebuah vektor 2 dimensi. Ada X-nya, ada Y-nya. Sama kayak yang tadi di aksis, kalau aksis itu kan cuma 1 ya. Ada min 1 sampai 1, maka kalau di control type-nya vektor 2, kita klik di sini, kita jadi punyanya bukan left right saja, tapi kita punya up down left right kompositnya. Jadi ngubah option di sini, nambah kendalinya. Nah, kalau kita klik di sini, kita jadi punya sebuah binding yang isinya itu adalah 4 jenis binding. Ada up, down, left, right. Ada 4 binding sekaligus untuk satu buah action, yaitu gerak. Nah, di sini ya. Kita bisa set atas bawah kiri kanannya mau pakai apa, kayak sebelumnya ya, kayak sebelumnya. Kita bisa set atas bawah kiri kanannya. Nah, kita set aja ya. Set yang ini itu pakai W, yang down ini pakai S ya. S-nya ini keyboard ya. Oke, yang left-nya kita kasih A button. Dan yang kanannya kita kasih D button. Keyboard. Jadi sekarang kita punya sebuah binding ke keyboard ya. Sebenarnya ini kalau kita kasih nama juga boleh keyboard. Di mana sebanding keyboard ini kita punya WASD yang akan menghasilkan nanti sebuah vektor 2 dimensi. Jadi kalau kita ke kiri, kita tekan full di A, dia jadi min 1,0. Kalau kita ke kanan banget, berarti jadi 1,0, karena sumbu X-nya menyatakan kiri kanan, sumbu Y-nya menyatakan atas bawah. Gitu. Oke, nah sekarang kita mau pasang aja ya teman-teman si action-nya ini ke dalam behavior kita. Nah di sini teman-teman saya akan menunjukkan cara memasangnya di dalam 2 tipe behavior, yaitu behavior yang pertama menggunakan send message, behavior yang kedua menggunakan unity event aja ya. Jadi biar yang simple-simple dulu aja. Kita coba yang send message dulu. Nah, kalau send message teman-teman bisa lihat di sini kita punya fungsi namanya on gerak di sini. Bisa set. Di dalam codingan saya di sini kita mau tambah on gerak. Kita hapus dulu aja yang sebelumnya. Yang on maju ini. Karena udah nggak ada ya. Kita bikin aja. Void on gerak. Misalnya debug.log gerak log. Kalau kita jalankan, sekarang kalau saya pencet W, A, S, D, kita akan dapat si tulisan di backlog-nya semua keluar. Gitu ya. Nah, itu adalah kalau kita menggunakan si send message ya. Tapi di sini kalau gitu kita tahu dari mana yang kita tekan itu W, A, S, atau D begitu ya. Nah, di situ kita harus mengambil nilai vektor 2-nya. Jadi kalau di video sebelumnya, teman-teman saya bilang bahwa si send message itu nggak pakai parameter. Nah, itu nggak sebenarnya kurang tepat gitu ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan parameter di dalam si send message, tapi tipe parameternya adalah yang namanya input value. Nah, ini aja ya. Nah, si input value ini, teman-teman, kerjanya itu mirip kayak kalau sebelumnya kita punya callback context yang di Unity event, atau misalkan di C# event kita punya callback context. Nah, ini callback context-nya kita bisa menggunakan namanya input value gitu. Nah, input value di sini itu harus ngebaca nilai dari apa yang dibalikin. Jadi kita bisa set di sini. Kalau kita pengen tahu ya, karena nilainya kan vektor 2 yang kita mau ambil kan. Karena tadi kita sistemnya adalah vektor 2. Si tipe action-nya. Nah, kita bilang nilai adalah dapat dari input value.
titik di sini, kita bisa get. Dari sini getnya adalah vektor 2. Nah, gitu. Lalu kita bisa misalkan di sini, tolong dong di sini kita sebutin aja nilai. Nah, kalau saya jalanin sekarang teman-teman, saya tekan atas, dia 0,1, lalu begitu saya lepas atasnya nih, dia balik ke 0,0. Saya tekan kanan, dia jadi 1,0,0, 1,0 ya gini. Kemudian ketika saya lepas si tombol D-nya, dia jadi 0,0, karena dia balik lagi ke tengah, gitu ya teman-teman. Kalau kita pakai analog stick gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya kita udah punya nilai vektor 2 yang sudah didapatkan di sini. Jadi kalau kita mau teman-teman, kita bisa aja kasih si LB, digit body kita itu, kita punya informasi P-nya adalah misalkan di sini nilai, dikali misalkan sebuah speed. Nah, speednya saya tambah di atas ya. Kita punya speed di sini 2, kita kasih 5 deh. Kita coba, nah kita bisa set atas, bawah, kiri, kanan. Kayak begini. Nah ini caranya menggunakan si vektor 2 dan nilainya value kayak begini. Jadi yang dimaksud tadi dengan sistem value, ya, kan action type-nya value, teman-teman di sini adalah karena dia menghasilkan sebuah value yang bisa kita baca, lalu kita bisa gunakan ke dalam game kita. Nah itu bedanya action type-nya itu button sama yang namanya action type-nya itu value. Nah ini kalau misalnya kita mau pakai hal yang sama tapi menggunakan si Unity event, caranya gimana teman-teman? Kita bisa bikin aja sebuah function lagi, public void onGraph 2 gitu ya. Sekarang kita mau pakai input action, take callback context. Kita punya hal yang sama di sini. Tapi di sekarang nggak pakai input value lagi ya teman-teman, tapi kita mau ganti. Cara bacanya adalah menggunakan konteks titik read value. Nah, caranya sama. Dan ini cara menggunakan send message kayak begini, ini cara menggunakan si Unity event. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan yang C# event, ya kurang lebih sama aja teman-teman, cuma tinggal dioper aja nanti si onGraph-nya. Kita balik lagi, kita mau pindahkan teman-teman dari tadinya yang send message jadi ke Unity event. Kita buka eventnya, kita buka event ship. Di sini ada putar dan ada gerak. Tambahkan gerak. Kita operkan player ship-nya. Kita jalankan fungsi di script ship, lalu onGraph 2. Save, kita jalankan. Nah, sekarang kalau saya gerakin WASD, kita akan dapatkan hal yang sama, teman-teman. Jadi kita punya pergerakan pesawat di atas, bawah, kiri, dan kanan. Nilainya sama dengan yang sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau ganti tipenya jadi vektor 3, berarti nanti balikinnya vektor 3. Kalau teman-teman nyarinya ada quaternion, ya balikinnya quaternion, gitu teman-teman. Kalau di pad sebenarnya balikannya sama kayak vektor 2 sih sebenarnya, karena dia atas, bawah, kiri, kanan juga. Jadi kalau kita pilih di pad di sini, kita bisa play. Nah, kita tetap bisa punya atas, bawah, kiri, kanan. Jadi si control type ini, yang tadi control type yang di sini itu bisa overlapping ya teman-teman, mirip-mirip begitu ya. Jadi yang tadi vektor 2 sama di pad itu yang mirip-mirip karena sama-sama tujuannya atas, bawah, kiri, kanan begitu. Tapi kita bisa punya yang lain-lain kayak bisa aksis cuma satu. Kalau kita punya touch di sini buat sistem, kalau kita punya layar sentuh gitu ya. Selain yang tadi kita punya value, teman-teman kita punya sebenarnya namanya pass-through. Nah, si pass-through di sini teman-teman, ini artinya sebenarnya adalah value. Bedanya apa? Si pass-through ini dengan si value itu bedanya adalah kalau misalkan si value kita punya misalkan lebih dari satu mapping ya. Misalkan di sini kita punya gerak ini punya mappingnya pakai keyboard ya di sini. Ada atas, bawah, kiri, kanan. Anggap aja misalkan kita punya satu mapping lagi buat joystick. Misalkan kita punya satu mapping lagi buat joystick, nanti kita bahas di video berikutnya gitu ya. Pakai joystick misalkan gitu. Kemudian kita tekan tombol W di keyboard sama tombol kanan misalkan di joystick. Nah, kalau misalkan kita punya value di sini, maka yang jalan itu cuma yang lagi aktif. Misalkan yang lagi aktif itu keyboard, maka sekarang berarti tombol W doang yang jalan. Tapi kalau kita punya pass-through, di sini pass-through kan tembus ya, namanya tembus. Artinya kalau misalkan si inputnya kita ini sudah diterima oleh keyboard, si inputnya ini tetap akan direlay ke joystick. Jadi walaupun misalkan keyboard kita ini adalah alat input utama kita, tapi karena kita punya joystick, kalau kita pass-through, maka kendali di joystick itu juga akan masuk.
karena tembus. Nah itu ceritanya pass-through itu kayak begitu, teman. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas kalau kita udah ngomongin cara pakai joystick di Unity. Oke, aku rasa cukup dulu teman-teman mengenai yang namanya action type dan control type yang tersedia di dalam Unity New Input System. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.